Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner Internasional Webinar Udinus Sanitation Management in the Availability of Clean Water in the Pandemic Era. Oke, Sarah, ini cara untuk dapat mengikuti webinar ini gimana nih, Sarah? Caranya tuh gampang banget, tinggal ke Instagram Biro Kesling Udinus. Di bio itu udah ada link pendaftaran, tinggal klik, lalu konfirmasi ke kontak person yang sudah tersedia di situ. Oke, di Instagramnya Biro Kesling Udinus ya, Sarah ya? Iya, betul sekali. Oke, tinggal klik aja ya. Oke, Iya. baik. Nah, ini apakah terdapat biaya atau persyaratan khusus nih untuk dapat mengikuti webinar ini, Sarah? Ya, biayanya itu 35.000 per orang, dan untuk syaratnya tinggal follow IG Biro Kesling dan share ke teman-teman, keluarga, atau kerabat terdekat. Oke, gampang banget ya, dan dengan hanya 35.000 ya, Sarah ya. Tadi pembicaranya keren-keren loh. Termasuk Pak Slamet juga gitu, ada 3 pembicara yang keren-keren dan pastinya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa gitu ya, Sarah ya. Oke, Pak Slamet, kalau fasilitas nih Pak, kita beralih ke Prodi S1 Kesehatan Lingkungan Udinus lagi nih Pak. Fasilitas yang dimiliki apa aja sih Pak? Terima kasih. Tentunya sesuai dengan peminatan ke kompetensi ya, sanitasi, kemudian mikrobiologi dan entomolog. Tentunya kita mempunyai lab yang mendukung. Gitu ya. Jadi untuk pengembangan ilmu dari 3 peminatan tersebut, kita sudah memiliki lab entomologi, kita sudah punya, lab mikrobiologi sudah punya, kemudian sanitasi sudah lengkap. Tentunya dengan Udinus yang dengan konsep IT dan wirausaha, kita juga mendidik mahasiswa untuk arah itu. Tentunya banyak juga pengembangan ilmu untuk di bidang mahasiswa Kesling itu ada lab GIS gitu ya. Jadi kita mungkin bisa memetakan suatu daerah dengan Landsat atau dengan GIS, sehingga itu salah satu kompetensinya mahasiswa Kesling. Jadi mahasiswa Kesling harus ber-IT gitu. Oke, IT-nya harus harus ber-IT, kuat. harus kuat. Mungkin Di salah satu Udinus ciri juga ya Pak khasnya ya, dari unggulannya nih IT ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Kalau untuk ini Pak, biasanya nih yang mau masuk ke perkuliahan gitu ya Pak ya, ini pasti pada menanyakan nih kalau mau ambil jurusan ini, biasanya prospek kerjanya tuh apa, seperti apa gitu Pak. Nah ini untuk kesehatan lingkungan sendiri, prospek kerjanya seperti apa Pak? Oh iya, baik. Salah satunya itu sanitasi ya, jadi sanitarian itu bisa bekerja di puskesmas, bisa di rumah sakit. Kemudian entomologi itu penanggung jawab perusahaan untuk pest control gitu. Kalau kita tahu fogging gitu, suatu perusahaan yang bergerak di dalam bidang pest control itu penanggung jawabnya harus sarjana kesehatan lingkungan. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang bergerak dalam bidang pest control itu harus penanggung jawab. Seperti halnya kita apotek, penanggung jawabnya apoteker kan. Betul. Perusahaan pest control itu adalah sarjana kesehatan lingkungan. Oke. Kemudian banyak sih Mbak, ada yang bergerak di bidang kesehatan pada bidang Kementerian Lingkungan Hidup, itu bisa menjadi auditor lingkungan, bisa menjadi penyusun analisis dampak lingkungan. Kemudian ada juga yang proper gitu ya, proper di industri gitu kan. Tentunya dengan proper yang Mbak Mira mungkin tahu, kalau ada perusahaan ada propernya merah, ada hijau gitu. Iya. Kalau propernya hitam itu dicabut izinnya. Nah, sarjana kesehatan lingkungan itu bertanggung jawab untuk itu. Oke, berarti bertanggung jawab ini ya Pak ya. Besar juga tanggung jawabnya gitu ya Pak ya? Besar. Besar. Oke. Kalau Sarah ini ke depannya nanti setelah lulus ingin kerja di mana atau di bagian apa, menjadi apa gitu Sarah? Kalau saya lebih pengen ke jadi sanitarian sih ya. Oke. Jadi sanitarian ya? Iya. Oke, ini ngomong-ngomong Sarah semester berapa sekarang? Ini jalan semester 4 sih. Oke, aduh masih ini ya. Masih ada ini juga ya untuk memikirkan ke depannya gitu ya Sarah ya. Oke, Pak Slamet, ada pesan nggak nih Pak untuk para pelajar nih tingkat SMA, SMK, dan sederajat yang ingin meneruskan pendidikan di Prodi Kesehatan Lingkungan Udinus nih Pak?
Ya, baik, terima kasih kepada adik-adik atau anak-anak ya. Mudah-mudahan Prodi Kesehatan Lingkungan memberikan salah satu solusi buat adik-adik bisa mencapai suatu profesionalisme yang di bidangnya gitu ya. Jadi program studi kesehatan lingkungan itu lebih menjurus memang, jadi tidak bersifat global. Walaupun bukan pendidikan vokasi, tapi kita tuh sudah mengarah kepada bidangnya. Tentunya dengan lingkungan yang sekarang global, dengan adanya pencemaran lingkungan, global warming, itu tenaga kesehatan lingkungan sangat dibutuhkan. Tadi jelaskan ada sanitarian, kemudian ada AMDAL, ada proper. Marilah bergabung dengan program studi kesehatan untuk menjaga lingkungan secara global. Barangkali itu Pak, Mbak. Betul, karena lingkungan juga perlu dijaga gitu ya Pak Slamet ya. Oke, baik, Iya. kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.